kursi dan meja kalian apakah sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Baiklah, hadir semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mengambil sisir, kemudian sisir tersebut kalian gosokkan pada rambut kalian? Nah, kemudian setelah sisir tersebut digosokkan pada rambut kalian, kemudian kalian dekatkan sisir tersebut pada potongan kertas. Nah, apa yang terjadi dengan potongan kertas tersebut? Ya, potongan kertas tersebut akan ditarik oleh sisir. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena peristiwa itu disebut dengan adanya gejala listrik statis. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu muatan listrik. Ada yang tahu apa itu muatan listrik? Baik, muatan listrik itu adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Jadi muatan listrik ini dia terbagi menjadi dua jenis. Ada muatan positif atau biasa digambarkan dengan plus, dan juga muatan negatif atau digambarkan dengan minus. Nah, jadi ketika kedua benda didekatkan dengan bermuatan yang sama, maka dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan kedua benda yang didekatkan dia bermuatan berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, jadi muatan listrik ini adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang menyebabkan gaya pada benda lain yang saling berdekatan dan memiliki muatan listrik. Jadi muatan listrik ini biasa dia disimbolkan dengan Q. Ya. Dalam sistem satuan internasional, Q ini adalah kolom. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis muatan listrik. Nah, jenis muatan listrik ini ada positif dan negatif. Ya, ada positif muatan listrik positif atau proton, dan muatan listrik negatif Jadi muatan listrik positif atau proton ini menurut Benjamin Franklin, muatan positif elektron ini umumnya dia bersifat saling tolak-menolak pada benda yang bermuatan. Mengapa hal ini terjadi? Karena muatan positif itu dia sejenis sehingga dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik negatif atau elektron dia apabila terdapat pada suatu benda, maka benda yang bermuatan negatif itu akan saling tolak-menolak dengan plastik yang bermuatan sehingga dipastikan bahwa benda tersebut bermuatan negatif. Kemudian kita lanjut sifat muatan. Nah, jadi sifat muatan ini apabila muatannya sejenis, maka dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan berbeda jenis, maka dia akan saling tarik-menarik. Kemudian muatan ini dia adalah besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom. Jadi kolom ini dia satu kolom ini sama dengan 6,24 kali 10 pangkat E. E ini adalah elektron. Nah, jadi satu proton sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi elektron dan proton ini memiliki muatan yang sama, tetapi dia berbeda jenis. Jika proton memiliki positif, maka sedangkan elektron dia akan bermuatan negatif, sehingga min 10 pangkat min 19 kolom.
sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke interaksi muatan listrik. Nah, jadi interaksi muatan listrik ini apabila kedua muatan dia sejenis, maka dia akan saling tolak menolak. Contohnya seperti ini. Ini apabila muatannya sejenis. Sedangkan apabila muatannya berbeda jenis, maka dia akan mengalami tolak menolak. Maka gambarnya seperti ini. Ini apabila muatan yang berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Kemudian selain interaksi muatan listrik menunjukkan hubungan saling tarik menarik dan tolak menolak, muatan listrik juga mengalami arah aliran listrik. Jadi arah aliran listrik ini juga terbagi dua, yaitu arah aliran muatan listrik positif dan negatif. Nah, jika arah aliran muatan listrik positif, maka dia akan seperti ini. Nah, ini adalah arah aliran positif, arah aliran muatan listrik positif. Jadi muatan listrik positif ini dia mengalir dari potensial yang tinggi ke rendah. Sedangkan yang arah aliran negatif, maka dia akan seperti ini. Nah, dia mengalir dari potensial yang rendah ke tinggi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cara menimbulkan muatan. Cara menimbulkan muatan listrik. Nah, jadi cara menimbulkan muatan listrik ini terdapat 3 cara. Yang pertama itu dengan cara penggosokan. Kemudian konduksi dan induksi. Nah, sekarang kita lihat yang penggosokan. Jadi benda yang bermuatan benda yang tidak bermuatan dapat memiliki muatan listrik apabila dilakukan dengan penggosokan. Jadi contohnya seperti penggaris yang digosokkan dengan rambut, maka penggaris itu dia akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Jadi elektron dari rambut dia akan berpindah ke penggaris, sehingga apabila tadi penggaris digosokkan ke rambut dan didekatkan pada kertas, maka penggaris tersebut akan menarik kertas. Kemudian contoh lain juga ada seperti kain wol dengan yang digosokkan dengan rambut, kemudian balon yang digosokkan dengan kain wol. Nah, kemudian kita lanjut ke konduksi. Nah, jadi konduksi ini merupakan cara yang didekatkan apabila benda tersebut didekatkan pada benda yang bermuatan. Jadi sebuah konduktor apabila didekatkan dengan konduktor yang lain yang bermuatan, maka konduktor tersebut akan memiliki muatan listrik. Kemudian ada induksi. Cara ketiga ini adalah induksi. Jadi dengan induksi ini dilakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik pada suatu penghantar. Kemudian muatan listrik yang dihasilkan pada induksi ini akan berbeda jenis dengan muatan listrik yang ada pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Jadi pembuatan muatan listrik pada induksi ini dia membutuhkan alat yang dinamakan dengan elektroskop. Nah, kemudian kita lanjut ke perbedaan konduktor semikonduktor dan insulator. Ada yang tahu apa itu konduktor?
konduktor adalah bahan-bahan atau material yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik apabila dia dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi konduktor ini terdiri dari atom-atom yang mampu bergerak bebas. Jadi contohnya seperti tembaga, aluminium, emas, perak. Nah, kemudian kita lanjut ke isolator. Isolator ini adalah kebalikan dari konduktor. Isolator ini adalah bahan atau material yang tidak mudah menghantarkan arus listrik. Jadi contohnya seperti kita memegang gagang wajan atau panci. Kita memerlukan kain untuk memegangnya agar tangan kita tidak terkena panas. Kemudian semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan daya antar panas atau daya antar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Jadi contohnya seperti geranium. Nah, jadi pada kehidupan jadi semikonduktor ini biasanya terdapat pada alat rangkaian elektronika. Sekarang kita lanjut ke elektroskop. Nah, jadi elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan jenis benda. Jadi fungsinya itu sudah jelas bahwa elektroskop ini berfungsi untuk mengetahui muatan jenis benda. Sekarang kita gambar bentuk elektroskop ya. Nah, ini adalah bentuk dari elektroskop. Jadi elektroskop ini terdiri dua bagian penting, yaitu bola logam dan juga daun elektroskop. Jadi elektroskop ini terdiri dari bola logam, daun elektroskop, tabung kaca, isolator. Nah, jadi daun elektroskop ini berada di dalam tabung kaca yang terhubung dengan bola logam. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerja dari elektroskop. Nah, jadi prinsip kerja dari elektroskop, ketika elektroskop ini dia netral, maka elektronnya akan memiliki muatan positif dan muatan negatif yang sama. Jadi ketika netral, daun yang ada pada elektroskop ini dia akan menutup. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ketika apabila elektroskop ini didekati oleh benda yang bermuatan negatif, maka kepala elektroskop ini akan terinduksi sehingga pada bagian kepala elektroskop ini akan terisi muatan positif dan pada bagian daun akan terisi muatan negatif. Nah, sehingga elektroskop ini, daun elektroskop ini dia akan terbuka karena berisi muatan negatif yang saling tolak menolak. Kemudian sebaliknya, jika tadi muatan negatif didekatkan dengan kepala elektroskop, maka dia akan positif. Kemudian ini apabila ada muatan positif didekati dengan kepala elektroskop, maka kepala elektroskop ini akan bermuatan negatif. Dan pada bagian daun dia akan bermuatan positif. Jadi bagian daun ini dia akan terbuka karena berisi muatan positif yang saling tolak menolak. Nah, jadi itu secara singkat adalah dari prinsip kerja elektroskop. Sekarang kita lanjut ke hukum Coulomb. Jadi di dalam muatan listrik ini dikenal adanya hukum Coulomb.
muatan listrik tadi adalah Coulomb. Istilah Coulomb ini diambil dari nama penemunya, yaitu Charles Augustin de Coulomb. Dia adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Prancis. Jadi dia berhasil menemukan teori bahwa muatan listrik itu terdiri dari muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jadi ketika dua buah benda yang bermuatan sama didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Sedangkan dua buah benda yang bermuatan berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Sedangkan muatan yang sama jenis, maka dia akan saling tolak menolak. Nah, jadi hukum Coulomb ini dia pertama kali dipublikasikan pada tahun 1724 oleh Charles d'Augustin Coulomb. Nah, jadi bunyi dari hukum Coulomb ini sendiri adalah besarnya gaya tarik menarik dan tolak menolak pada dua benda yang bermuatan listrik sejenis berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pada benda tersebut. Jadi hukum Coulomb ini dapat dirumuskan sebagai Fc sama dengan K I1 kali Q2 per M3. Nah, Fc ini adalah gaya tarik menarik dan tolak menolak dalam satuan Newton. K ini adalah konstanta pembanding. Harga konstanta ini adalah 6,28 kali 10 angka 9 Newton meter kuadrat per detik kuadrat. Q1 ini adalah muatan pertama dalam satuan Coulomb. Q2 adalah muatan kedua dalam satuan Coulomb. Dan R2 ini adalah jarak antara kedua benda. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana listrik statis, pengertian, dan sekarang kita lihat contoh dari gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini salah satunya itu ada pengendap elektrostatis, ada mesin fotokopi, mesin printer laser, penangkal petir, dan juga cas semprot. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.